Mereka berlomba-lomba untuk mati. Lihat pian di Palestina, bagaimana orang Palestina memperjuangkan negaranya melawan daripada orang kafir Yahudi Israel. Sekalipun anak-anak berani Pak melawan penjajah, sekalipun masih kecil berani bawa cuma apa senjatanya, paling batu kecil, paling apa, melawan tank, melawan senjata lengkap. Dia berani, ditembak, mundur sebentar, maju lagi. Secara akal tidak mungkin menang sudah ini. Masa pakai kerikil dengan senjata AK-47, pakai ketapel ngelawan tank, ngelawan bom. Kenapa? Karena orang Islam sekalipun nggak punya senjata, kalau urusan perang mereka tadi itu bukan cuma berani mati, mereka berlomba-lomba untuk mencari mati. Jadi Islam ini rusak bukan karena orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, enggak, tapi Islam ini hancur karena perbuatan umat Islam tersendiri. Di antaranya apa? Masalah sholat. Kadang kita lihat, ayo kita perang kepada Yahudi, ayo kita perang sama orang-orang yang memerangi agama Allah. Gak usah perang dulu Pak. Anda nggak usah perang dulu. Jadi Islam yang benar, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, menang kita. Pian jadi orang Islam yang benar, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah menang kita, nggak usah perang. Kita perang, sholatnya jam 8. Kita perang, la ilaha illallah. Nggak ada yang Islami, yang ditiru orang-orang kafir. Wah, rambutnya warna-warni, pakai anting-anting. Wah, dia tadi itu ngajak perang, tapi sedangkan dirinya masih belum Islam sepenuhnya. Yang ditiru orang-orang kafir, yang kepengen diperangi orang kafir, tapi dalam kesehariannya Pak, yang ditiru orang kafir, yang diidolakan orang kafir. Wah, di rumahnya ditaruh poster Messi. Pian tahu siapa Messi? Orang Yahudi Pak. Orang Yahudi bahkan pernah nyumbang untuk Israel yang memerangi orang Palestina. Wah, orang Islam Messi. Aduh, nanti perang, nggak mungkin Pak, perang sama orang yang dicintai itu nggak mungkin. Takbir perang, lihat Messi, nggak jadi. Oh, foto bareng sudah, nggak jadi perang sudah. Jadilah orang tadi itu Islam mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pian nggak usah perang, menang pian. Ya, rusaknya Islam ini karena mereka meninggalkan sholat. Sholat itu tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan sholat, kata Nabi, berarti menguatkan agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Dalam riwayat yang lain dikatakan as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad. Fakama la hayata liman la ra'salah, fakadzalika la dina liman la salatalah. Salat itu di dalam agama kedudukannya seperti kepala dengan jasad. Jadi Pak, kapasitas salat, intinya salat, kedudukan sholat di dalam agama seperti kepala dengan jasad. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan tanpa kepala, tidak ada sholat, tidak ada agama tanpa sholat. Saya mau tanya, kira-kira orang tidak punya tangan bisa hidup nggak? Ini mic jelas ya? Jelas ya. Orang nggak punya tangan bisa hidup? Bisa, walaupun cacat. Orang tidak punya kaki bisa hidup nggak? Bisa, walaupun cacat. Saya mau tanya, orang nggak punya kepala bisa hidup? Oh, nggak bisa. Ada beb, apa?
hantu itu, genderuwo. Nggak ada orang tanpa kepala nggak bisa hidup. Begitulah agama dengan sholat. Orang tidak haji boleh, nggak mampu. Orang enggak puasa boleh, orang sakit, musafir, atau orang tua yang enggak mampu. Orang tidak zakat boleh. Kenapa? Orang miskin enggak wajib zakat, ya nerima aja. Orang enggak sholat, enggak ada alasan. Tua muda wajib sholat, pejabat rakyat wajib sholat, sehat sakit wajib sholat, enggak ada urusan. Kalau yang lainnya masih ada kompromi, Pak. Haji nggak mampu, nggak wajib. Zakat nggak mampu, nggak sampai nisab, nggak wajib. Puasa, musafir atau dia misalnya tadi itu sakit, nggak wajib puasa. Tapi orang sholat, masalah sholat, sehat sakit wajib sholat. Bahkan perang pun wajib sholat, Pak. Tengah-tengah perang masuk waktu wajib sholat, sampai turun ayat tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Bayangkan, Pak, ini berhadapan dengan musuh. Kalau bukan kita yang memenggal kepala musuh, maka musuh memenggal kepala kita. Tetap masuk waktu sholat wajib sholat. Saking pentingnya sholat, Pak. Nggak ada alasan. Habib nggak bisa berdiri, sholat duduk. Beb nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa beb, terlentang. Nggak bisa beb, sudah dengan isyarat tangan. Nggak bisa beb, nggak bisa gerak, isyarat mata. Nggak bisa beb, sholat pakai hati. Sholat, Anda bayangkan Anda sholat nggak bisa beb pakai hati, sudah disolati, mati berarti zona ini. Ya, begitu pentingnya sholat sampai orang mati, Pak, dikasih hadiah sholat. Masa ada orang mati dikasih hadiah bakso? Nggak ada. Orang mati dikasih hadiah mobil? Nggak ada. Orang mati dikasih hadiah sholat. Itu menunjukkan kepada kita pentingnya sholat. Nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid paling depan, bahkan lebih depan dari imam. Nyesel nggak? Nyesel nantinya. Ya, artinya jangan meninggalkan sholat, ya. Jangan meninggalkan sholat. Sekali sholat lebih dulu dari imam, sudah paling depan, meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali-kali jangan meninggalkan sholat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairul amal, fa in fasadat fasada sairul amal. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat adalah sholat. Allah nggak tanya, Pak, nanti di hari kiamat berapa masjid yang pian bangun, enggak. Berapa uang yang kamu sedekahkan, enggak. Berapa zikir yang kamu baca, tidak. Berapa istighfarmu, tidak. Bukan itu yang ditanya pertama oleh Allah. Yang dipertanya, gimana sholat kamu? Itu pertama, Pak. Nanti di hari kiamat dihisab, yang pertama ditanya urusan sholat sama Allah. Gimana sholat kamu? Fa in saluhat saluhasairul amal. Jika sholatnya baik, maka baik semua amalnya. Tapi jika rusak sholatnya, maka akan rusak semua amalnya. Hati-hati. Seakan-akan sholat itu penentu diterimanya semua amal. Seakan-akan sholat menjadi kunci untuk bisa diterima semua sholat. Kan tadi saya sampaikan, sholat itu, Pak, tiang itu kokoh.
rumah Pak, ini masjid, tidak roboh yang di atas karena tiangnya kuat. Meja ada berapa tiang? Ada 4 tiang. Karena ada tiang di atas meja aman. Dikasih gule di atas meja aman, dikasih makanan minuman aman, ditaruh macam-macam dah makanan di atas meja, ada gule, ada sate, kerengsengan, coto Makassar, minuman yang lain. Kalau tiangnya kuat, itu yang di atas aman, itu makanan Pak. Ibarat sholat haji pian, puasa pian, sedekah pian, istighfar pian, ibadah itu aman. Kenapa? Tiangnya kuat. Tapi kalau tiangnya satu nggak ada, tiangnya rusak, maka makanan yang di atas jatuh berantakan Pak. Begitu pula sholat, udah tahu sholat itu tiangnya agama, rusak tiangnya, maka hajinya rusak, puasanya rusak, sedekahnya rusak, zikirnya rusak. Kenapa? Tiangnya nggak kuat, tiangnya nggak kuat. Sholat ini adalah perkara penting, tapi banyak orang meremehkan Pak. Padahal Anda tahu Nabi sebelum meninggal, apa wasiat Nabi? As-sholat. Sholat itu wasiatnya Nabi Pak sebelum meninggal. Umatku sholat, sholat. Bahkan hikmah daripada Isra Mi'raj itu apa? Anda tahu bahwa hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, Nabi diangkat berjumpa dengan Allah hanya untuk menerima perintah sholat. Bayangkan, kita tahu itu semuanya, kita paham, tapi begitu praktek lemes. Tahu Isra Mi'raj intinya mendapat perintah sholat. Nabi sebelum meninggal untuk jangan sampai meninggalkan sholat, tapi ternyata sehari-hari kita meninggalkan sholat. Hati-hati ya. Orang yang sholat pun Pak, padahal orang sudah sholat, masih dikatakan sama Allah, fawailun lil musallin. Celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat masih celaka. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang sahun di sini Pak diartikan dalam ahli tafsir. Apa diartikan dalam tafsir? Orang yang sholat tapi sebagian rokaatnya keluar dari waktu. Dia sholat tapi sebagian rokaatnya keluar dari waktu, ditunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti aja santai. Sampai mau keluar waktu baru keburu-buru, kurang 5 menit. Wah, ntar lagi kurang 5 menit ini, keluar waktu sudah. Wudhu, sholat. Begitu dapat 2 rakaat, masuk adzan asar. Hati-hati, itu celaka. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang sholat. Bagi apa? Yang lalai dalam sholatnya tadi itu yang dikatakan sama Allah, celaka bagi orang-orang yang sholat, walaupun dia sholat tapi dia menunda-nunda sholat sampai keluar waktu. Diceritakan pernah Pak, ada seorang wanita, seorang ibu punya anak 2, laki sama perempuan. Kemudian anak perempuannya ini meninggal dunia, dikubur, adiknya ikut ngubur, adiknya laki-laki. Habis dikubur sampai rumah pulang, bingung, lu mana barang saya ini? Ternyata barang dia masuk ke dalam kubur. Pas dia gali kubur, nggak sengaja barangnya jatuh, dia lupa ngambil.
Baru ingat, ya Allah, barangku dikubur ini. Mumpung baru digali aja dah. Diambil sama dia, ngambil daripada alatnya, datang digali lagi. Belum sampai bawah, baru separuh, Pak. Baru separuh keluar api dari kubur, nyembur, sehingga ini anak muda, adiknya nggak berani, ditutup lagi sudah. Nggak masalah dah, barangku hilang daripada kena api sudah ini. Itu tanahnya diratakan lagi. Pulang ini anak gemetar, tanya sama ibunya, ya ummah, wahai ibu, apa yang dikerjakan kakakku? Apa yang telah diperbuat oleh kakakku? Kata ibunya, ada apa nak? Barusan aku menggali kubur kakakku, karena ada urusan, karena ada barangku jatuh. Belum sampai separuh keluar api dari kubur, sampai aku nggak berani melanjutkan, aku tutup kembali. Menangis ibunya. Nak, kakakmu memang sholat, dia nggak pernah meninggalkan sholat, tapi kakakmu tadi itu sering menunda-nunda waktu. Ditunda, bukan nggak sholat Pak ya, ditunda. Dia sholat tapi ditunda, sering sebagian rokaatnya keluar waktu. Lihat, orang yang menunda sholat Pak sampai keluar waktu tetap diazab oleh Allah. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat, nggak sholat? Disebutkan dalam satu hadis, man taraka sholata faridatan wahida muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda min dukhulin nar. Siapa orang, kata Nabi, meninggalkan sholat dengan sengaja, dia sengaja meninggalkan sholat, tidak ada udzur, tidak ada keperluan, tidak ada hajat, bukan musafir, meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kutiba ismuhu, satu fardu aja, faridatan wahida, satu fardu. Subuh sholat, enggak lebih baik main PS. Sholat, enggak jalan-jalan. Satu fardu pian meninggalkan sholat, kutiba ismuhu ala babin nar, maka nama dia Pak ditulis di pintu neraka. Fulan bin fulan la budda min dukhulin nar, fulan bin fulan wajib masuk neraka. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia mendaftarkan dirinya jadi penghuni neraka. Ditulis Pak, masuk daftar sudah. Jadi jangan harap orang yang meninggalkan sholat akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling afdal? Ayyul amal ahabbu ilallah ta'ala? Kata Nabi, as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Itu penting sekali. Jangan sekali-kali Pak meremehkan salat. Memang sekarang Pak seakan-akan itu salat remeh biasa, tapi bermanfaat nanti di hari kiamat. Seakan-akan beban ini, jangan, itu bermanfaat di hari kiamat. Kemudian yang kedua, thumma qultu, aku berkata lagi, kata sahabat, thumma ai, kemudian apalagi Nabi, amal yang paling utama setelah sholat pada waktunya, apalagi? Kata Nabi, qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang paling utama setelah sholat itu berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhan kamu telah menentukan, kata Allah, alla ta'budu illa iyyah, hendaknya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sembah Allah, sholat yang benar. Habis itu apa?
wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ya, bakti setelah kepada Allah, bakti sama orang tua. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, Pak. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa bakti kepada kedua orang tua? Nggak ada ceritanya, Pak. Walaupun dia ahli ibadah tapi durhaka dengan orang tua, jangan harap masuk surga. Kenapa? Karena ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hati-hati, kalau pengen dapat ridho Allah, jaga orang tua, perhatikan orang tua. Orang tua, Pak, mereka tadi itu susah, nggak pernah ngomong sama anaknya, Pak. Anda harus paham sebagai anak, sama seperti kita waktu kecil, Pak. Kita waktu kecil gimana? Kita kadang sebelum kita mau sarapan udah disiapkan sama orang tua. Sebelum berangkat sekolah dimandikan, disiapkan. Pulang sekolah makanan sudah ada. Bagaimana itu bertahun-tahun, Pak, orang tua. Orang tua luar biasa cintanya kepada anaknya, tidak bisa diukur dengan apapun. Sehingga ketika kita sudah besar, orang tua sudah semakin tua, perhatikan orang tua. Jangan Anda tanya butuh inikah, butuh itukah, kasih langsung. Karena nggak ada orang tua itu, sedikit orang tua yang jujur sama anaknya, sedikit, Pak. Mak, Bu, punya duit enggak? Oh, punya, Nak. Enggak usah bingung, padahal enggak punya udah berminggu-minggu. Jangan tanya sama orang tua, Pak. Jangan, sudah. Andal ain waros, sudah. Jadikan orang tua segala-galanya, sudah, Pak. Jadikan orang tua segala-galanya, Pak. Jangan takut miskin untuk berbakti kepada kedua orang tua, Pak. Kenapa? Karena pasti diganti sama Allah. Di dunia langsung dibalas sama Allah. Banyak orang, Pak, ini betul yang orang dikatakan, ya. Tidak ada orang tua takut miskin untuk mendidik anaknya, nggak ada. Orang tua akan rela mengorbankan semua hartanya untuk anak. Tapi tidak sedikit anak khawatir miskin gara-gara untuk menafkahi orang tuanya, untuk memberikan hartanya kepada, takut miskin. Naudzubillah. Padahal ya Allah, keberkahan harta ketika kita membagi kepada kedua orang tua, Pak, itu akan membuka segala kunci rezeki kita, Pak, di orang tua tadi itu. Kalau kita perhatikan orang tua, Allah pasti lebih perhatikan kepada kita. Buktikan, Pak, saya membuktikan sendiri bagaimana alhamdulillah begitu lebih perhatian kepada kedua orang tua. Kontan terus, Pak, nggak pernah ditunda, Pak. Kontan. Saya mungkin pernah cerita awal-awal saya ke Kalimantan, Pak. Awal-awal ke Kalimantan, saya keliling, sering diundang tadi itu. Bukan awal pertama, ya, saya awal mukim di Kalimantan, nggak punya apa-apa, rumah masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya rumah, masih ngontrak. Tahun 2016 baru aja, Pak, tahun 2016, kurang lebih 5 tahunan sini, nggak bawa apa-apa. Mau pengajian pinjem sepeda motor, nggak ada sepeda motor, nggak berangkat pengajian. Suatu saat alhamdulillah saya dapat rezeki beli sepeda motor. Saya masih ingat itu, mau beli sepeda motor Revo tahun 2009, masih ingat saya itu.
mau beli sudah, wah Revo tahun 2009 mau dibeli sudah. Waktu itu harganya kurang lebih 4 sampai 5 juta waktu itu. Uang siap, wah senengnya udah mati. Gimana Pak, orang tidak pernah punya sepeda motor tiba-tiba beli sepeda motor. Ngumpulkan rezeki dapat kurang lebih 5 juta lah. Mau beli sepeda motor sudah. Istri sudah senang, alhamdulillah bang ya, akhirnya dapat sepeda motor. Ya Allah senangnya Pak, padahal sudah beli Revo lagi, Revo tahun 2009 lagi, tua sudah, senangnya sudah mati. Sudah. Begitu besok mau beli, malam dapat telepon dari ibu. Kata ibu, nak punya uang ndak 5 juta. Saya pikir, Pak, ini kalau dikasih nggak beli sepeda motor ini. Ya. Kemudian saya katakan, ada Mi, dan alhamdulillah Pak, saya nggak pernah nolak permintaan ibu, saya nggak pernah. Sampai sekarang alhamdulillah saya nggak pernah nolak. Walaupun nggak ada, saya pasti bilang ada. Nak, punyakah uang 5 juta nak? Ada Mi, kata dia. Waktu itu orang tua butuh di kampung. Abah ulun sudah nggak kerja karena sudah faktor usia sudah. Ada Mi. Betul kak? Oh alhamdulillah Mi, lebih-lebih malah Mi, kata saya. Padahal nggak ada lagi sudah Pak ya. Ini 5 juta diambil sudah, urusan makan belakangan sudah nanti ini. Ya sudah, di malam itu saya transfer Pak, saya kirim. Dan alhamdulillah saya punya istri ndak rewet, ndak cerewet, ndak rewel, nggak ada. Wah kamu pentingan orang tua, nggak ada. Anak punya istri, apa kata saya? Nurut, bahkan mendukung saya untuk bakti kepada orang tua. Bahkan pernah ngomong kepada saya, istri saya, Habib, kalau nanti terjadi pilihan antara aku dengan orang tuamu, maka mulai sekarang saya katakan, pilih orang tuamu, jangan pilih aku. Saking mendukungnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Langsung malam itu saya transfer Pak, 5 juta. Uang habis. Besok pagi kurang lebih jam 11 siang saya ditelepon oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, Perumahan Citra. Pian tahu kan ya? Habib Abdurrahman Syahab, Perumahan Citra. Telepon. Habib di mana? Di rumah, saya bilang. Ente kesini sebentar ke rumah, saya ada perlu, kata beliau. Anak bilang, Bib, enggak bisa ke sana, katanya. Loh kenapa? Enggak punya sepeda motor, Bib. Loh, enggak punya sepeda motor ente, dia. Enggak punya. Ya dah, gampang, kata dia. Habis itu sore nelpon lagi. Ente besok siang ke rumah. Siap, Bib. Besok siang sudah panggil ojek berangkat saya. Ya, tunggu sini ya, kata saya bilang ya. Tunggu sampai selesai urusan dengan Habib Abdurrahman bin Syahab. Sampai di sana Pak, sudah ada sepeda motor Vario baru. Saya masih enggak paham siapa yang beli sepeda motor baru, masih berbungkus Pak. Masih berbungkus. Vario 125 warna putih. Yang pernah saya pakai yaitu sudah. Sampai sekarang masih ada itu. Sampai sana, Bib, ini hadiah buat ente gitu. Apa nih Bib? Hadiah sudah. Bib, hadiah sudah pakai sudah. Ente buat dakwah, buat keliling kemana-mana. La ilaha illallah. Gak terasa saya menangis Pak. Kontan. Saya rencana mau beli Revo tahun 2009. Tapi lebih pentingkan orang tua, Allah ganti yang lebih bagus, baru lagi, bukan yang bekas, yang baru lagi. Apa berkat bakti kepada orang tua? Kalau nggak percaya, tanya sama Habib Abdurrahman Syahab, Perumahan Citra. Sampai sekarang ada, masih di rumah itu. Cuma ya waktu itu beliau belinya ke Semoga Jaya, belum keluar BPKB-nya sama STNK. Seminggu beli, Semoga Jaya bangkrut. Ya sudah, sampai sekarang STNK sama tak ngurus sudah, mau tak keluar tetap, yang penting dipakai sudah. Ya.
La ilaha illallah. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita Pak pentingkan orang tua, maka pasti akan langsung dibalas kontan di dunia sama Allah. Begitu pula Pak orang durhaka dengan kedua orang tua, sebelum di akhirat bakal di kontan dapat azab balak di dunia kalau durhaka sama orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, orang tua segala-galanya Pak ya, orang tua segala-galanya. Kapan pian membuat sakit hati orang tua, maka saat itu rahmat Allah putus kepada Anda, saat itu keberkahan Allah putus kepada Anda. Tapi kapan Anda membuat bahagia kedua orang tua, maka saat itu rahmat Allah tersambung kepada Anda langsung. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan, man asbaha murdiyan bi wa muskhitan liwalidayh fa ana anhu sakhit, wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan liwalidayh fa ana anhu radin. Kata Nabi, siapa orang di pagi hari membuat aku murka, artinya malam dia maksiat, mabok, malam judi, sehingga di pagi hari Allah murka sama orang. Ternyata di pagi hari membuat bahagia kedua orang tuanya, membuat ridho kedua orang tuanya, maka kata Allah, fa'ana anhu radin, maka aku juga ridho kepada ini orang. Sebaliknya, siapa orang membuat aku ridho malam hari tahajud, baca Quran sampai hatam, sholawat ribuan kali, istighfar ratusan ribu kalau perlu, hanya semalam, pagi hari Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita. Ternyata di pagi hari kita menyakiti hati orang tua kita, kita membuat mereka sedih. Kata Allah, fa'ana anhu sakhit, maka saat itu aku mencabut diri. Kata Allah, aku pun murka kepada orang tersebut. Hati-hati, penentu orang tua, penentu orang tua, jangan sampai sakiti mereka Pak, apalagi sudah masa tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau sudah orang tua kita sampai batas umur yang sudah nggak wajar, umur 65, 70, apalagi sampai 80, fala tanharhuma, jangan bentak kedua orang tua. Wala taqul lahumā uffin, jangan katakan perkara yang membuat menyakiti hati orang tua. Nak, beli gula, nak, beli garam. Ibu, saya terus yang disuruh, kan ada kakak, kan ada adik, kenapa saya terus yang disuruh? Hati-hati, ini ucapan bisa menyakiti kedua orang tua sehingga membuat Allah murka kepada Anda. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati, Anda harus hati-hati. Anda juga Pak sebagai orang tua harus hati-hati, jangan sampai punya dendam sakit kepada anak, juga bahaya. Kalaupun anak tadi ahli ibadah, tapi kapan Anda enggak ridho, maka anak tersebut akan menjadi anak yang celaka dunia sampai akhirat, sekalipun wali kutub, sekalipun sahabat Nabi. Kalau sudah orang tua yang enggak ridho Pak, Nabi Muhammad enggak mampu memberikan syafaat. Nabi tidak akan mampu memberikan syafaat kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Mumpung Pak orang tua masih hidup, minta maaf, minta ridho kepada mereka. Ada pertanyaan, Habib, orang tua saya sudah meninggal dunia, saya pernah nyakiti orang tua, Beb, gimana Beb cara untuk bakti kepada orang tua, sedangkan bapak dengan ibu sudah meninggal? Saya belum sempat minta maaf waktu masih hidup, saya sering menyakiti ibu, bapak, belum sempat minta maaf Beb sampai meninggal dunia. Gimana Habib? Kata ulama, bisa bakti kepada orang tua bukan cuma di masa hidup, bahkan waktu mati pun tetap bakti sama orang tua bisa Pak. Dengan cara apa? Sering doakan orang tua. Karena ada hadis Nabi bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Jika mati, so idza mata ibnu abab in qata amal illa min talas.
jika seorang hamba sudah meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pertama apa? Sedekah jariyah, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh, kata Nabi, yang mendoakan orang tuanya. Kata ulama, Nabi membahasakan, Pak, lihat bahasa Nabi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti anak yang sering mendoakan orang tuanya adalah anak yang soleh. Sehingga insya Allah berkat Anda sering mendoakan orang tua Anda, maka otomatis Anda masuk hadis Nabi menjadi anak yang soleh, dihitung anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang bakti kepada orang tua. Kita bisa membahagiakan mereka, bisa menyenangkan mereka dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa kita sampaikan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza min wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna syakirin li ni'matika biliha mudhnina 'alaiha wa tamha 'alaina. Allahumma fadlna wa auladana wa jami'al muslimin min kulli ma yujibu iqabak wa yahrimu thawabak fa innahu la'azim min illa man rahimtahu ya arhamar rahimin. Allahumma inna dhammanaka anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kullu shay'in a'titana fa kunna wa lakum hafizan ya khairal musaddiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilakan untuk sarapan di belakang. Untuk yang tidak puasa, kalau yang puasa boleh bawa pulang. Terima kasih.